semua, selamat datang di channel Lab Pengantar Multimedia. Pada video kali ini, kita akan membahas materi mengenai audio. Menurut Tanjin Ye 2011, audio adalah hasil produksi dari suara. Suara terbentuk dari getaran sebuah objek yang menyebabkan udara di sekelilingnya atau media ikut bergetar. Atau dapat diartikan, audio adalah suara atau bunyi yang dihasilkan oleh getaran suatu benda. Untuk menghasilkan video yang bagus, harus juga dibarengi oleh audio yang bagus pula. Oleh karena itu, pengolahan audio sangat penting dilakukan agar dihasilkan audio yang bagus. Audio sendiri memiliki aplikasi khusus yang berfungsi untuk mengolah audio. Contohnya yaitu Adobe Audition. Tapi pada video ini, kita akan menggunakan Adobe Premiere sebagai aplikasi untuk mengolah audio. Seperti yang kita tahu, Adobe Premiere identik dengan aplikasi untuk mengedit video. Tetapi, ternyata pada Adobe Premiere juga dapat digunakan untuk mengedit audio. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara mengedit audio menggunakan Adobe Premiere. Pertama, kita buka dulu aplikasi Adobe Premiere. Ketika kita membuka Adobe Premiere, maka akan muncul kotak seperti ini. Di mana di kotak ini akan ada New Project dan Open Recent. Di New Project ini berfungsi untuk membuat lembar kerja baru, baik itu editing video maupun editing audio. Kemudian Open Recent ini berfungsi untuk membuka lembar kerja yang pernah kita kerjakan. Sekarang mari kita klik New Project. Pada New Project ini kita dapat menuliskan nama sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya saya menuliskan nama multimedia. Kemudian tidak ada pengaturan yang perlu diubah lagi di sini. Kita langsung klik OK saja. Setelah diklik OK, akan muncul tampilan seperti ini. Ada 4 tab yang memiliki fungsinya masing-masing di Adobe Premiere. Yang pertama yaitu Project tab. Di Project tab ini berfungsi untuk menyimpan file import dari video atau audio yang akan kita edit. Di file project ini juga menyimpan file yang telah kita edit. Kemudian ada Source tab. Di Source tab ini fungsinya yaitu untuk menampilkan video dari Project tab, atau dapat dikatakan Source tab ini sebagai preview dari video atau audio yang ada di Project tab. Kemudian yang ketiga ada Timeline tab. Di Timeline tab ini, disinilah proses dari editing dilakukan, baik itu edit video maupun edit audio. Kemudian selanjutnya adalah Program tab. Di Program tab ini, fungsinya hampir sama dengan Source tab, yaitu sama-sama menampilkan preview dari sebuah video. Bedanya, jika di Source tab menampilkan video dari si Project tab, maka di Program tab dia akan menampilkan video dari Timeline tab, atau dapat dikatakan sebagai preview dari video atau audio yang telah kita edit. Pada tab Timeline yang berfungsi untuk mengedit audio maupun video, ada beberapa tool yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu adalah Selection tool. Selection tool ini berfungsi untuk memilih atau mengklik klip video maupun klip audio yang ada di timeline. Kemudian ada Track Select Forward yang berfungsi untuk memilih semua klip yang ada di sebelah kanannya. Kemudian ada Track Select Backward yang berfungsi untuk memilih klip yang ada di arah sebaliknya. Kemudian ada Ripple Edit. Ripple Edit ini berfungsi untuk menyesuaikan titik edit dan memindahkan klip agar seimbang. Kemudian ada Rolling Edit. Rolling Edit ini juga berfungsi untuk memindahkan titik edit antara dua klip sekaligus tanpa mempengaruhi sisa timelinenya. Kemudian ada selanjutnya ada Restraint yang berfungsi untuk merubah durasi dan kecepatan dari klip audio maupun klip video. Kemudian ada Razor Tool
yang berfungsi untuk memotong klip video maupun klip audio. Kemudian adalah Slip Tool yang berfungsi memindahkan klip dalam dan keluar secara bersamaan. Kemudian adalah Slide Tool yang berfungsi untuk memindahkan klip secara bolak-balik. Kemudian ada Slide Tool yang berfungsi untuk memindahkan klip secara bolak-balik dan menyesuaikan klip yang berdekatan. Kemudian ada Pen Tool. Pen Tool berfungsi untuk membuat poin-poin dalam video atau titik-titik yang nanti berguna dalam mengatur volume audio maupun video. Kemudian ada Hand Tool yang berfungsi untuk menarik timeline dari kiri dan ke kanan. Kemudian ada Zoom Tool yang berfungsi untuk memperbesar tampilan dari salah satu klip yang diinginkan. Untuk mengimport video atau audio ke dalam Project Tab dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu mengklik 2 kali pada Project Tab, kemudian pilih video yang Anda inginkan. Misalnya ini, tekan Open, maka videonya akan muncul di Project Tab. Cara yang kedua yaitu dengan cara klik kanan pada Project Tab, kemudian klik Import, kemudian pilih video yang Anda inginkan. Maka videonya akan langsung terimport dalam Project Tab. Begitu juga untuk mengimport audio, kita bisa klik import, kemudian pilih audio yang kita inginkan. Di Project Tab kita juga dapat mengklasifikasikan folder-folder tertentu atau mengelompokkan video-video atau audio tertentu dalam satu folder, yaitu dengan cara klik New Bin, kemudian tulis nama folder yang diinginkan, misalnya musik, kemudian klik 2 kali pada foldernya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu klik kanan dan tekan import, dan silahkan dipilih video atau audio yang akan dimasukkan dalam folder tersebut. Kemudian cara menghapus video atau audio bahkan folder di Project Tab itu dengan cara klik video yang akan dihapus, kemudian klik kanan, kemudian pilih clear, lalu videonya akan hilang. Begitu juga dengan folder maupun audio yang ada di Project Tab. Untuk menampilkan preview video pada tab source, kita dapat mengklik 2 kali pada video atau audio yang kita ingin edit. Misalnya kita klik video ini 2 kali, maka akan muncul previewnya di tab source. Jika kita ingin mengedit file audionya juga, kita bisa mengklik 2 kali, maka file audionya juga yang akan muncul di tab source-nya. Sekarang kita akan mengedit sebuah audio. Di sini di Adobe Premiere kita dapat memilih sebuah video dan mengambil suaranya saja atau audionya saja dari video tersebut untuk diedit tanpa mengikut sertakan videonya. Begitu pula sebaliknya, kita juga dapat mengedit videonya saja tanpa mengambil suara dari video tersebut. Seperti ini. Jika kita ingin mengambil suara saja, kita tekan di sini, kita drag ke timeline, kemudian akan muncul suaranya di bagian timeline. Jika kita ingin mengedit videonya saja juga, kita dapat mendrag videonya ini dari sini ke timeline sehingga muncul videonya di timeline. Itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita. Tapi karena kita
menginginkan edit audio, maka kita hanya akan mengedit di audionya saja, sedangkan videonya tidak kita perlukan. Kita klik kanan lalu kita tekan clear untuk menghapus video dari timeline, sehingga audionya saja yang tinggal di. Bagaimana cara memotong audio di Adobe Premiere? Ada dua cara untuk memotong audio di Adobe Premiere. Yang pertama yaitu di tab Source, dan yang kedua yaitu di tab Timeline. Di tab Source, kita bisa memotong video dengan menggunakan mark in dan mark out. Misalnya, jika kita ingin memulai bagian awal dari pemotongan video, kita bisa mengklik mark in. Saya ingin memotong video awalnya di bagian ini. Maka di sini saya akan ingin memotong video audionya, maka saya klik mark in. Nah, kemudian klik mark out untuk batas dari akhir dari audio yang saya inginkan. Saya ingin menghentikannya di sini, maka klik mark out. Maka file audio kita yang telah kita potong telah kita dapatkan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita dapat mendrag audio tadi dengan mengklik di sini ke timeline. Nah, maka akan dihasilkan audio dari yang telah kita potong tersebut. Di bagian tab timeline, kita dapat memotong bagian yang tidak kita inginkan dan menghilangkannya dari audio kita dengan menggunakan razor tool. Misalnya kita ingin menghilangkan bagian yang dimulai dari dimulai dari sini, maka klik razor tool, kemudian kita menentukan batas dari lagu yang ingin kita buang atau yang kita inginkan. Misalnya di sini, maka klik sekali lagi. Di sini kelebihan dari razor tool ini, kita dapat memotong audionya sebanyak yang kita inginkan, sehingga kita dapat menggeser audionya sesuai kebutuhan kita, atau kita dapat menghilangkan audionya dengan cara klik kanan kemudian klik clear, maka audio tersebut akan hilang. Ada audio 1 dan ada audio 2. Kita ingin menggabungkan ke audio tersebut, maka kita dapat menggeser audio yang ini mendekati audio pertama dan menyesuaikan batasnya. Kemudian setelah itu kita select dua audio ini secara bersamaan menggunakan track select forward. Kemudian kita klik kanan lalu klik mesh, yaitu dimana mesh ini berfungsi untuk menyatukan dua file clip tersebut. Kemudian kita beri nama baru untuk file tersebut, misalnya musik 1. Maka kita klik OK, maka file tersebut otomatis akan langsung tergabung. Dapat kita dengarkan. Begitulah kira-kira. Jadi teks audio tersebut menjadi satu. Setelah kita mendrag audio untuk menghilangkan noise dari tab source ke tab timeline, selanjutnya kita klik pada bagian project tab yang memiliki tanda dua panah ini. Klik, kemudian akan muncul
seperti ini, kemudian pilih efek. Lalu akan muncul beberapa folder efek yang dapat kita gunakan. Di sini di pencariannya kita dapat mencari dengan judul noise, efek noise yang akan kita pakai, yaitu kita gunakan The Noiser. Kemudian kita drag efek ini ke video yang tadi kita inginkan. Selanjutnya kita pergi ke bagian source tab, yaitu di efek control. Kemudian kita masuk ke custom setup, yaitu bagian editnya, klik edit. Kemudian di sini ada tampilan seperti ini, dimana kita dapat mengubah reductionnya menjadi min 6 desibel. Kita atur 6-7 biasanya normal untuk digunakan, tapi jika melebihi itu maka dapat merusak audionya, atau audionya dapat pecah atau menjadi jelek. Mari kita atur 7 di 7 ya. Kemudian kita ubah offsetnya juga menjadi 10. Kita ubah offsetnya menjadi 10. Nah, setelah ini kita klik X. Kemudian mari kita putar audio yang kita miliki. Halo semua, selamat datang di channel Lab Pengantar Multimedia. Pada hari ini materi yang akan kita bahas adalah audio. Dapat didengarkan bahwa pada video yang telah kita beri efek The Noiser tadi, suara dari noise-nya hilang dari video tersebut, sehingga membuat video tersebut lebih jernih dan tidak ada noise. Sekarang saya sudah menyatukan file yang sudah diberikan efek The Noiser dan file yang belum diberikan efek sama sekali. Mari kita dengarkan perbedaannya. Halo semua, selamat datang di channel Lab Pengantar Multimedia. Pada hari ini materi yang akan kita bahas adalah audio. Halo semua, selamat datang di channel Lab Pengantar Multimedia. Pada hari ini materi yang akan kita bahas adalah audio. Dapat didengarkan bahwa pada file klip yang kedua yang belum diberikan efek sama sekali, di sini masih terdengar bunyi noise yang sangat besar. Seperti di sini akan terdengar jika Anda menggunakan headset. Tapi jika tidak, mungkin agak sedikit tidak terdengar karena noise yang diberikan tidak terlalu besar. Kemudian di noise yang berada di klip yang telah diberikan efek tadi juga agak kecil. Noise-nya sebetulnya setelah diberikan efek dia tidak hilang sepenuhnya, cuman agak mengecil tapi tidak hilang sepenuhnya, dan itu dapat diatur di efek control, dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang kita inginkan. Untuk menambahkan efek The Noiser pada klip yang berbeda-beda, tidak bisa ditambahkan secara satu-satu untuk setiap klip tersebut. Tetapi cara paling efektifnya yaitu dengan cara kita blok dulu menggunakan track select forward si klip tadi, klip audio yang ingin kita berikan The Noiser. Dua klip video yang ingin kita berikan The Noiser tadi kita blok dulu atau kita select dulu dia. Kemudian klik kanan, kemudian tekan next.
Kemudian kita beri nama misalnya T1. Oke. Kemudian baru setelah itu kita dapat menambahkan efek denoiser kepada klip video tersebut. Halo semua, selamat datang di channel Lab Pengantar Multimedia. Pada hari ini materi yang akan kita bahas adalah audio. Halo semua, selamat datang di channel Lab Pengantar Multimedia, di mana NES ini berfungsi untuk menggabungkan untuk memperjelas dan menstabilkan suara serta memperbesar volume suara. Dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama menggunakan audio gain dan yang kedua menggunakan efek. Pertama, sebelum kita beralih ke langkah-langkahnya, kita akan mendengarkan dulu file audio yang akan kita edit. Pertama, kita drag dulu audio yang akan kita edit ke bagian timeline. Kemudian mari kita dengar. Halo semua, selamat datang di channel Lab Pengantar Multimedia. Pada video ini dapat didengar bahwa suara yang belum diedit tersebut terlihat sangat kecil dan tidak terlalu jelas. Sekarang kita akan mengeditnya menggunakan audio gain. Pertama, klik kanan pada audio yang akan kita buat, kemudian klik audio gain. Kemudian kita di sini dikatakan bahwa amplitudo maksimumnya yaitu -25. Berarti kita bisa menambahkan hingga 10 audio gain. Lalu klik OK. Ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang kita inginkan. Baiklah, mari kita dengarkan audio. Halo semua, selamat datang di channel Lab Pengantar Multimedia. Pada video ini masih juga terlalu kecil, kita dapat menambah lagi audio gainnya menjadi 15. Mari kita dengarkan sekali lagi. Halo semua, selamat datang di channel Lab Pengantar Multimedia. Pada video ini kita akan membahas materi mengenai audio. Dapat dilihat bahwa perbedaan suaranya dengan klip yang video sebelum diedit jauh berbeda. Selanjutnya kita akan mengedit audionya menggunakan efek. Klik pada audio yang ingin diedit. Baiklah, selanjutnya kita akan mengedit audio menggunakan efek untuk memperbesar dan menstabilkan suara audio. Kita klik pada tab project, pada tanda panah, kemudian kita klik efek, kemudian kita menggunakan dua efek di sini. Yang pertama yaitu dynamic, ketikkan pada bagian pencarian, kemudian drag efeknya ke klip yang kita inginkan. Kemudian masuk ke efek control, di custom setup, klik edit. Kemudian kita dapat merubahnya di bagian hard compressing. Rasionya bisa kita besarkan lagi. Kita dengarkan sambil kita ubah. Halo semua, selamat datang di channel Lab Pengantar Multimedia. Pada video ini kita akan membahas materi mengenai audio. Halo semua, selamat datang di channel Lab Pengantar Multimedia. Pada
kita akan membahas materi mengenai audio. Merubah rasionya menjadi 1, kemudian menaikkan threshold-nya menjadi -60. Maka suaranya akan seperti ini. Halo semua, selamat datang di channel Lab Pengantar Multimedia. Pada video ini kita akan membahas materi mengenai audio. Kemudian selanjutnya kita tambahkan efek yang kedua, yaitu multiband compressor. Yang dipilih adalah yang di atas ini karena ini adalah versi terbarunya. Kemudian drag dan masukkan ke audio tadi. Kemudian ke efek control dan klik bagian edit di custom setup. Kemudian kita dapat merubahnya juga sambil mendengarkan audionya. Halo semua, selamat datang. Kita dapat menaikkan output gain di sini. Pada video ini kita akan membahas materi mengenai audio. Halo semua, selamat kita dapat menggeser tanda garis ini agak ke kiri sehingga videonya jadi agak bulat. Kemudian geser dari sini ke tengah sedikit, dan begitu seterusnya. Ini dapat disesuaikan dengan keinginan dari masing-masing. Baiklah, kita sudah berhasil melakukan. Halo semua, selamat datang di channel Lab Pengantar Multimedia. Pada video ini kita akan membahas materi mengenai audio. Kita telah berhasil melakukan penyesuaian di efek di multiband kompresor. Kemudian setelah selesai kita klik X. Kemudian mari kita putar klipnya sekali lagi dan kita bandingkan dengan klip awal yang belum diedit sama sekali. Kita masukkan klip yang belum diedit dan kita bandingkan dengan klip yang sudah kita edit menggunakan efek. Mari dengarkan. Halo semua, selamat datang di channel Lab Pengantar Multimedia. Pada video ini kita akan membahas materi mengenai audio. Terdapat perbedaan yang cukup besar antara klip video yang telah diedit dengan klip video yang belum diedit. Begitulah cara memperjelas suara serta memperbesar suara dari audio yang kita inginkan. Untuk menggabungkan atau memixkan background musik dengan audio percakapan yang kita inginkan, pertama-tama kita dapat mendrag dulu background musik yang kita pakai ke bawah sini di timeline. Kemudian kita drag juga percakapan yang ingin kita gabungkan dengan background ke timeline juga. Nah, sekarang kita akan memperbesar bagian dari background musik. Lalu kita klik pada bagian pen tool, kemudian klik pada titik ini untuk menambah frame atau keyframe dengan titik-titik. Nih, kita menambah di sini, kemudian kita bisa menambah sebanyak yang kita inginkan. Kita menambah di sini dan di sini. Kemudian kita dapat atur tingkatan yang kita inginkan. Kita dapat menambah lagi di sini. Ini dapat merubah volume suara dari background musik tadi, memperkecil atau memperbesar ya. Mari kita dengar. Pertama dia
Mari kita dengarkan. Di sini masih terdengar jelas juga suara dari background musiknya, jadi kita kecilkan lagi. Kita turunkan titik-titik ini supaya dia lebih rapat lagi dan suaranya lebih kecil. Lalu kita dengarkan sekali lagi. Nah, di sini di bagian ini, nah ini kan nampak garisnya menjadi lebih tinggi, berarti di bagian ini musiknya lebih besar. Jadi kita turunkan ini sedikit lagi ke bawah dan ini juga turunkan lagi. Ini disesuaikan dengan selera masing-masing. Jadi ini tidak mesti harus seperti ini, dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang kalian inginkan. Lalu kenapa latar backgroundnya terdengar lebih besar? Karena audio dari hasil percakapan tadi terlalu kecil volumenya, sehingga kita dapat menggunakan langkah-langkah untuk memperjelas suara dan menstabilkan suara seperti sebelumnya, sehingga nanti akan dihasilkan suara yang sama dengan backgroundnya dan selaras. Sekarang mari kita dengarkan hasil editing kita dengan menggunakan pen tool dan menambah keyframe. Halo semua, selamat datang di channel Lab Pengantar Multimedia. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai audio. Menurut Tanzania 2011, audio adalah hasil produksi dari Di sini dapat didengarkan bahwa pada awal sebelum mulainya percakapan, background musiknya besar, kemudian ketika mulai memasuki percakapan, background musiknya menurun volumenya sehingga menjadi selaras dengan hasil percakapannya. Begitulah cara menggabungkan background musik dengan hasil percakapan atau audio yang kita ingin gabungkan. Setelah kita berhasil melakukan editing atau selesai melakukan editing audio, kita dapat menyimpan file tersebut dengan cara klik file, kemudian pilih export, lalu pilih media, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Dimana di sini format dapat kita tentukan, ada begitu banyak format yang bisa kita pilih. Karena kita mengedit audio, maka kita dapat pilih formatnya misalnya MP3. Kemudian untuk kualitasnya dapat kita tentukan juga, dapat memiliki kualitas standar atau high quality. Ini tergantung keinginan masing-masing. Kemudian Anda dapat menuliskan komen di audio tersebut. Kemudian di output name ini berisi tempat menyimpan file yang telah Anda edit beserta nama yang sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian di sini ada timeline. Di sini dapat disesuaikan juga
ada mark in, ada mark out-nya, seberapa panjang audio yang akan Anda simpan. Atau jika Anda ingin menyimpan semua, Anda dapat memilih enter sequence atau sequence in out. Tergantung selera masing-masing. Kemudian setelah itu di sini ada ukuran dari file yang akan kita import. Di sini tertulis 2 MB. Kemudian selanjutnya kita klik export. Lalu kita tunggu hasilnya. Setelah selesai, mari kita lihat di mana file ini diletakkan. Nah, di sini sudah ada file bentuk MP3 yang tersimpan dari hasil editing audio kita tadi. Begitulah cara menyimpan file yang telah diedit. Baiklah, sekian materi yang dapat disampaikan pada video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.